Baik Bapak Irham Syah tadi di Darussalam ya. Bagaimana Ustadz anak-anak Islam yang waktu lahir diperdengarkan kalimat tauhid azan, tetapi waktu besar nanti tidak mendapat semacam petunjuk ya, sehingga mereka terlibat dengan berbagai maksiat seperti merampok, berzina, mencuri dan sebagainya. Dan sebaliknya ada juga anak-anak kafir yang lahir dalam agama non-Islam, sejak kecil dia itu baik akhlaknya dan kemudian dia masuk Islam, padahal tidak pernah diazankan waktu lahir. Mungkin ini menarik ya? Ya, menarik sekali. Biarlah Ustaz dulu yang jawab. Baik, menurut yang saya pahami, sejauh yang saya pahami tentang hal ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hidayah dari Allah. Jadi membuahkan anak-anak kita yang soleh kelak bila dia menuntun kita menjadi menuntun jalan ke surga. Ini hidayah dari Allah. Yang penting peranan kita semasa anak kita didik, semasa kita hidup kita didik anak kita sampai beranjak dewasa dan dia menjadi anak yang berguna, yang soleh, yang taat kepada kita. Dan perlu diketahui juga di dalam kitab Jawi juga ada diceritakan seorang murid yang memukul, menumbuk gurunya. Lalu Allah cabut ilmu dalam dadanya semua. Allah cabut ilmunya, keberkahannya. Kemudian juga ada disebutkan seorang yang mendurhakai kepada orang tuanya semasa hidupnya, namun kelak dia berbuat maksiat dan sebagainya, namun kelak dia menjadi anak yang soleh setelahnya tiada. Ini semua adalah hidayah dari Allah. Yang penting kita jangan sungkan-sungkan dan selalu peranan terhadap mendidik terhadap anak. Selalu tugas kita terhadap orang tua membimbing, mengayomi anak, memperhatikan kehidupannya, penghidupannya, bekalnya baik secara non maupun moralnya maupun secara kebutuhan primer, kebutuhan pakaian, kebutuhan lain sebagainya, terutama kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kasih sayang dan pendidikan. Baik, sudah cukup pemirsa JDP yang dirahmati Allah. Betul seperti dikatakan oleh Ustadz tadi, itu adalah hidayah Allah. Jadi taufik dan hidayah Allah. Jadi Allah yang mengetahui siapa yang diberi petunjuk dan siapa yang tidak mendapat petunjuk. Jadi anak-anak orang Islam pun ada yang menjadi anak yang rusak, tidak beriman dan bertakwa, malah terlibat dalam narkoba dan sebagainya. Tapi ada anak orang kafir yang tidak pernah diazan, ya, kemudian mendapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam dan beriman. Namun demikian, kita tetap melaksanakan syariat Islam. Kalau anak kita lahir, kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan dan iqamah di telinga kanan dan telinga kirinya, ya kan? Tetapi itu tidak cukup. Jangan berpikir dengan demikian anak kita sudah menjadi anak yang saleh. Tidak, perlu juga pendidikan dari orang tuanya. Orang tuanya harus mengeluarkan dana yang banyak untuk mendidik anak-anak mereka, menyekolahkan mereka, mempesantrenkan mereka. Jadi maka sekarang sangat banyak tumbuh sekolah-sekolah, tumbuh pesantren-pesantren, pesantren modern, karena seorang ayah menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada Allah, kepada agama, negara dan bangsa. Itu yang diharapkan oleh orang tua, ya. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, kami menunggu lagi SMS. Sudah ada. Assalamualaikum Tengku Mutuah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ingin bertanya Ustaz. Kami sudah lama berumah tangga tetapi belum dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak Ustaz. Apakah kami boleh mengambil anak orang lain memelihara, dan bagaimana cara mengambil anak orang lain itu sehingga menjadi anak kita? Atas jawaban Ustaz kami ucapkan terima kasih. Wassalam, hamba Allah. Silakan Ustaz. Itu boleh kita mengambil anak lain sebagai anak kita, namun jika kita lebih menginginkan kita mempunyai anak yang soleh, kita melaksanakan sebagaimana amalan sunnah Rasul. Baik. Namun selebihnya saya muliakan kepada guru kita, Ustaz Amir. Jadi pemirsa JDP yang dirahmati Allah, di dalam hukum Islam ada yang disebut tabani. Tabani ini mengambil anak angkat, anak orang, ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. Rasulullah menukar nama Zaid menjadi Zaid bin Muhammad, seolah-olah anak Muhammad, anak kandung Muhammad. Tetapi Allah menegur Rasulullah SAW untuk tidak boleh menghilangkan nasab anak yang kita angkat itu, atau istilah bahasa Inggrisnya adopsi, ya. Jadi kita boleh memelihara anak angkat, adopsi, ya, tetapi jangan menghilangkan keturunan mereka. Jangan tukar nama menjadi anak kita, padahal bukan anak kita. Jadi Allah mengembalikan nama Zaid bin Harisah, tidak boleh nama Zaid bin Muhammad. Satu lagi yang tidak boleh adalah mewarisi harta, karena anak angkat itu tidak berhak mewarisi harta, dan tidak boleh menjadi wali dari adik-adiknya kalau ada. Jadi orang yang menyembunyikan nasab dari anak yang diangkat itu tabani, itu dosa besar. Nah, jadi kalau ada orang-orang Aceh misalnya mengambil anak orang di rumah sakit sejak kecil misalnya dibeli, tidak boleh ditulis bin dia itu. Misalnya Ustaz Aulia mengambil anak lalu menulis dikasih nama misalnya Aminah binti Aulia, itu haram, tidak boleh. Tapi katakan kalau dia sudah dewasa, katakan engkau bukan anak kandung saya, engkau anak angkat saya. Jadi si anak itu akan berbakti kepada ayah, karena ayahnya tidak dikenal, ibunya tidak dikenal. Sudah pergi, sudah menjual, sudah pergi, ya. Jadi inilah ibumu, inilah ayahmu, tapi bukan ayah kandungmu, bukan ibu kandungmu. Jadi berterus terang saja, ya. Insya Allah anak itu akan mengabdi, akan membalas budi baik kita, karena kita sudah memeliharanya. Tetapi yang paling sakit hati sana itu kalau kita sembunyikan, lalu dia tahu di lingkungan kita, orang bilang nanti itu bukan ayahmu, itu bukan anakmu. Jadi si anak itu marah. Karena itu berterus terang lebih baik. Apalagi ada hubungan waktu nikah nanti. Kalau kita tidak berterus terang, anak itu menikahkan anak kandung kita, anak yang adik-adiknya lahir, itu tidak sah menjadi wali, karena bukan nasabnya. Demikian yang perlu kita tahu. Kalau mengambil anak itu bagus, memelihara anak itu bagus, walaupun anak orang itu bagus. Cuma yang tidak boleh menganggap anak kita itu. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, waktu sudah meninggalkan kita, ya. Hanya sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.